Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di alur cerita buku harian seorang istri episode malam ini. Pak Arman kali ini hampir saja bisa menemukan istrinya saat Pak Arman dan Lula makan di rumah makan yang dimana di rumah makan tersebut ada Bu Diana yang bekerja sebagai tukang cuci piring. Tapi saat Bu Diana ada di dekat pintu, Bu Diana terhalang oleh seseorang yang hingga akhirnya Lula dan Pak Arman tidak bisa melihat Bu Diana. Namun pada saat Pak Arman akan pergi dari rumah makan tersebut, Lula dan Pak Arman melihat Bu Parah yang sedang berjalan menuju ke rumah makan itu. Bu Parah pun langsung pergi dan terlihat sangat panik saat melihat di situ ada Lula dan juga Pak Arman. Pak Arman semakin curiga kepada Bu Parah dan semakin yakin kalau Bu Parah lah yang menyebabkan istrinya hilang. Bu Parah sangat panik dan takut kalau Pak Arman akan curiga dan mengetahui kalau Bu Parah lah yang menculik istrinya. Dan benar saja, Pak Arman mendatangi rumah Bu Parah untuk menanyakan istrinya. Tapi Bu Parah tidak memberitahunya dan tidak mengakui kalau dia yang sudah menculiknya. Tapi Bu Parah menggunakan kesempatan itu untuk membalaskan dendamnya kepada Pak Arman. Bu Parah pun menyuruh Pak Arman untuk bersujud jika ingin mengetahui di mana keberadaan istrinya saat ini. Pak Arman pun menuruti persyaratan Bu Parah tersebut. Karena itu semua dilakukannya demi istri yang sangat dia cintai. Tak hanya itu, Bu Parah meminta SIM card yang ada di tangan Pak Arman. Tapi Pak Arman belum memberikannya karena ingin satu bukti lagi kalau Bu Parah mengetahui keberadaan Bu Diana saat ini. Kemudian Bu Parah pergi ke rumah makan dan mengambil foto Bu Diana yang sedang mencuci piring. Lalu Bu Parah pun memperlihatkan foto tersebut kepada Pak Arman. Kebusukan si parasit Priska kini mulai tercium oleh Pasha saat Priska pergi ke toko bunga milik Nana secara diam-diam. Pasha yang curiga dengan kepergian Priska lalu membuntuti Priska. Nah, disitulah Pasha mulai mengetahui sifat Priska yang sebenarnya, di mana Priska saat itu sudah merendahkan Nana dan juga Dewa. Priska bilang kepada Nana dan juga Dewa, dia ingin memesan bunga dan itu semua hitung-hitung sedekah kepada mereka. Dengan jelas Pasha pun mendengar apa yang dibilang Priska kepada Dewa. Pasha kini mulai meragukan sifat Priska, padahal mereka akan segera melangsungkan acara pertunangannya. Kebusukan Priska lainnya terlihat oleh Nana saat Nana ke rumah Buana. Nana melihat Priska sedang menghancurkan bunga kiriman dari Lula untuk Pasha di kamar Pasha. Tentunya banyaknya bukti kebusukan si Priska. Priska akan segera terlempar dari keluarga Buana ya guys. Suketi juga memberitahu Pasha tentang kebusukan Priska yang pernah Suketi lihat sebelumnya. Pajar, nama seorang yang sudah menolong Nana dari pencopetan, sudah mengenali Dewa sebelumnya. Tapi Dewa tak ingat kepada Pajar. Pajar adalah salah satu mantan karyawan Dewa dan ternyata Pajar pernah memiliki masa lalu yang sangat pahit saat Pajar meminjam uang kepada Dewa dan Dewa tak memberikannya. Padahal uang itu sangat dibutuhkan oleh Pajar untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit. Dan akhirnya Pajar harus kehilangan nyawa putri satu-satunya. Dan hubungannya dengan istrinya harus berakhir. Karena setelah kepergian putrinya meninggal dunia, hubungan Pajar dan istrinya semakin memburuk.
Kini Fajar akan menjalin hubungan bisnis dengan Cloud Corp. Tapi Alia tak mengenali Fajar saat pertemuan meetingnya dengan Fajar. Alia pun sempat merasa tidak asing dengan wajah Fajar. Tapi Alia sama sekali tak mengingatnya. Sementara Fajar masih sangat mengenali Alia. Di adegan lainnya, si ular Alia dan si sarap Kelvin yang mengetahui Priska sangat licik akan memanfaatkan Priska untuk menghancurkan Pasya dan Buana Corp saat di acara pertunangan Pasya dan Priska nanti. Roni kini semakin bersikap baik kepada Livia karena Roni takut bercerai dengan Livia. Karena Neratu sudah berencana untuk mengurus perceraian Roni dan Livia setelah Livia benar-benar sembuh. Apakah Roni akan benar-benar disuruh menceraikan Livia oleh Neratu dan akan segera diusir, ataukah Livia akan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Roni? Tentunya di episode selanjutnya akan semakin seru lagi nih guys. Untuk lebih jelasnya saksikan terus kelanjutan buku harian seorang istri yang tayang setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV. Terima kasih untuk yang sudah menonton video Mimin kali ini. Dan untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.